Selamat datang. Pada kali ini, Jakarta Edukasi akan memberikan latihan soal PTS ya, STS atau UTS, mata pelajaran PKN ya, kelas 11 SMA atau MA, semester 2 ya, kurikulum merdeka tahun 2025 beserta kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal mata pelajaran lainnya, silahkan cek di bagian deskripsi ya, linknya sudah disediakan. Dan mari kita mulai latihannya. Lanjut. Salah satu tujuan dibentuknya PBB adalah A. Menghormati persamaan dan kedaulatan suatu negara, B. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional, C. Pusat segala kerja sama internasional, D. Menyelesaikan perselisihan secara damai, E. Tidak ikut campur urusan dalam negeri suatu negara. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu memelihara keamanan dan perdamaian internasional jawabannya. Itu ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, itu ya, lanjut. Kantor Sekretariat ASEAN berada di A. Singapura, B. Manila, C. Chiang Mai, D. Jakarta, E. Kuala Lumpur. Maka jawaban yang benar adalah D. Jakarta jawabannya. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea K, A ke-2, B ke-4, C3 dan 4, D1, E3. Maka jawaban yang benar adalah D1 jawabannya. Maksudnya menolak segala penjajahan tidak sesuai kemanusiaan. Oke, kita lanjut. Alinea ke-1 itu ya. Kita lanjut. Penyebab pentingnya melakukan perjanjian internasional antar bangsa dan negara yaitu untuk A. Menghormati kedaulatan negara yang merdeka, B. Memudahkan kerjasama luar negeri di berbagai bidang, C. Lebih menjamin adanya kepastian hukum, D. Memelihara kesungguhan masing-masing negara, E. Meningkatkan kegiatan hubungan diplomatik. Maka jawaban yang benar adalah A. Menghormati kedaulatan negara yang merdeka. A ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Salah satu manfaat kerjasama internasional bagi bangsa Indonesia yaitu A. Mengatasi berbagai macam masalah internasional, B. Mengetahui keunggulan negara-negara lain, C. Mewujudkan keamanan dan kesejahteraan, D. Meningkatkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, E. Memperkuat pelaksanaan hukum internasional. Maka jawaban yang benar adalah C ya, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan jawabannya. Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan yang abadi serta keadilan sosial merupakan tujuan nasional negara Indonesia yang tertuang dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, B. Penjelasan Undang-Undang Dasar 45, C. GBHN, D. Pancasila, E. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawaban yang benar adalah A ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ya.
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif negara Indonesia diabadikan untuk A. Kepentingan nasional, B. Keamanan hubungan luar negeri, C. Perdamaian bangsa, D. Kepentingan internasional, E. Kerjasama regional. Jawaban yang benar adalah A ya, kepentingan nasional jawabannya. Diselenggarakannya hubungan internasional bertujuan untuk A. Menggalang persahabatan antarbangsa, B. Saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan antarbangsa, C. Menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan perdamaian dunia, D. Kerjasama diselenggarakannya masalah internasional, E. Kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan hankam. Maka jawaban yang benar adalah B ya, saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan antarbangsa jawabannya. Berikut ini yang tidak termasuk sikap yang perlu kita dukung dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, yaitu A. Mendukung uji coba nuklir di gurun pasir, B. Berperan aktif dalam kegiatan diplomatik, C. Meningkatkan peranan di ASEAN, D. Mengirimkan pasukan perdamaian dunia atas nama PBB, E. Ikut aktif dalam gerakan non-blok. Maka jawaban yang benar adalah A. Mendukung uji coba nuklir di gurun pasir ya, jawabannya A. Oke, kita lanjut. Tujuan Indonesia melakukan politik luar negeri yaitu A. Memperhatikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, B. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, C. Melakukan kerjasama negara yang netral, D. Ikut berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional, E. Mendukung netralitas wilayah internasional. Maka jawaban yang benar adalah D. Ikut berperan secara aktif dalam berbagai kegiatan internasional. D ya jawabannya. Kewajiban bagi warga negara terhadap pembelaan negara adalah sebagai perwujudan dari A. Tanggung jawab pada masyarakat bangsa dan negara kita, B. Sikap fanatisme warga negara, C. Sikap yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia, D. Partisipasi yang berasal dari warga negara dan bangsa dan negara, serta E. Pelaksanaan hak dan kewajiban asasi sebagai warga negara. Maka jawaban yang benar adalah C. Sikap yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan bangsa ya. Oke, C ya, cinta yang mencerminkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. C jawabannya. Bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun, salah satu peluang yang tercipta di era global yaitu A. Semakin terbuka pasar internasional bagi produk dalam negeri, B. Masuknya produk dari luar negeri dengan mudah, C. Kemajuan yang sesuai dengan kepribadian bangsa, D. Pengembangan iptek yang sama dengan dunia, E. Iklan televisi yang semakin terbuka dan bebas. Maka jawaban yang benar adalah A ya, semakin terbuka pasar internasional bagi produk dalam negeri. Landasan struktural politik luar negeri Indonesia yaitu pasal A. 11 Undang-Undang Dasar 1945, B. 13 Undang-Undang Dasar 1945, C. 14 Undang-Undang Dasar 1945, D. 10 Undang-Undang Dasar 1945,
E. 12 Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu 13 Undang-Undang Dasar 1945. B ya jawabannya. Berikut ini yang tidak termasuk asas-asas berdirinya PBB, yaitu A. Setiap anggota memiliki kewajiban sesuai piagam PBB. B. Memberikan bantuan kepada negara yang dikenai sanksi PBB. C. Tidak ikut campur urusan rumah tangga negara manapun. D. Persamaan kedaulatan terhadap semua anggota. E. Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai. Maka jawaban yang benar adalah B ya, memberikan bantuan kepada negara yang dikenai sanksi PBB. Oke, kita lanjut. Contoh peranan PBB dalam bidang hukum dan kemanusiaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat internasional yaitu A. Berakhirnya perang dingin antara AS dan US. B. Penandatanganan piagam HAM sedunia. B ya, penandatangan piagam HAM sedunia. C. Penyelesaian sengketa Pulau Ligitan dan Sipadan. D. Berakhirnya perang antar AS dengan Irak. E. Menghentikan percobaan nuklir. Maka jawaban yang benar adalah B. Penandatangan piagam HAM sedunia. B ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Sabotase. 4. Misi kebudayaan. 5. Pemberontakan bersenjata. 6. Penyebaran ideologi. Nah, dari pernyataan tersebut yang termasuk bentuk ancaman militer terhadap bangsa dan negara adalah A. 1, 2, 5, 6. B. Semua jawaban benar. C. 1, 2, 3, 4. D. 2, 3, 4, dan 5. E. 1, 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar adalah E. 1, 2, 3, dan 5. 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Sabotase. Dan 5. Pemberontakan bersenjata. E ya jawabannya. Upaya untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa disebut A. Sabotase. B. Agresi. C. Bombarder. D. Invasi. E. Blokade. Jawaban yang benar adalah A. Sabotase jawabannya. Yang tidak termasuk cara-cara penyelenggaraan bela negara adalah A. Pengabdian sebagai sukarelawan TNI. B. Semua jawaban benar. C. Pendidikan kewarganegaraan. D. Pengabdian sesuai dengan profesi. E. Diselenggarakan hanya oleh TNI dan Polri. Maka jawaban yang benar adalah E. Diselenggarakan hanya oleh TNI dan Polri jawabannya. Pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan wahana bagi peserta didik dalam pembelaan negara karena dapat menanamkan A. Rasa solidaritas. B. Paham disintegrasi. C. Jiwa anti penjajah.
D. Nasionalisme dan patriotisme. E. Keberanian. Jawaban yang benar adalah D ya, nasionalisme dan patriotisme jawabannya. Sikap negatif yang perlu dihindari oleh siswa di sekolah dalam menghadapi berbagai ancaman antara lain: A. Menjaga nama baik sekolah. B. Saling membantu antar teman sekolah. C. Mematuhi tata tertib sekolah. D. Menjaga persatuan sesama teman. E. Terlibat perkelahian pelajar. Maka jawaban yang benar adalah E. Terlibat perkelahian pelajar jawabannya. Sebagai pelajar, bentuk partisipasi aktif dalam upaya bela negara dapat kita wujudkan melalui A. Bersedia memanggul senjata untuk bela negara. B. Menyalahgunakan narkoba. C. Ikut wajib militer secara sukarela. D. Belajar giat dan berprestasi. E. Belajar ilmu bela diri secara serius. Maka jawaban yang benar adalah D ya, belajar giat dan berprestasi jawabannya. D ya jawabannya. Contoh upaya bela negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah A. Mengadakan musyawarah warga secara rutin. B. Mematuhi tata tertib sekolah. C. Melaksanakan kebersihan lingkungan. D. Membuat pos ronda. E. Melaksanakan siskamling. Jawaban yang benar adalah E. Melaksanakan siskamling jawabannya. Di bawah ini, yang merupakan sikap setia terhadap bangsa dan negara adalah A. Menghindari budaya dalam negeri. B. Membuka diri terhadap masuknya semua budaya asing. C. Mengikuti upacara kemerdekaan. D. Mempelajari budaya-budaya luar. E. Mencintai produk dalam negeri. Maka jawaban yang benar adalah C ya, mengikuti upacara kemerdekaan. C jawabannya. Organisasi kelengkapan PBB yang mempunyai wewenang untuk memberi saran kepada Dewan Keamanan yaitu A. Dewan Perwakilan. B. Sekretariat. C. Dewan Ekonomi dan Sosial. D. Mahkamah Konstitusional. E. Majelis Umum. Maka jawaban yang benar adalah E. Majelis Umum jawabannya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Melaksanakan ronda malam. 2. Melindungi teroris. 3. Melapor kepada aparat bila terjadi pelanggaran hukum. 4. Tidak mengkonsumsi narkoba. 5. Melestarikan kebudayaan nasional. Dan 6. Mengutamakan kepentingan golongan. Nah, dari pernyataan tersebut yang termasuk partisipasi dalam usaha pembelaan negara adalah A. 1, 3, 4, dan 5. B. Semua jawaban benar. C. 1, 2, 3, dan 4. D. 3, 4, 5, dan 6. E. 2, 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah A ya, yaitu 1, 3, 4, dan 5.
1. Melaksanakan ronda malam. 3. Melapor kepada aparat bila terjadi pelanggaran hukum. 4. Tidak mengkonsumsi narkoba. Dan 5 adalah melestarikan kebudayaan nasional. A ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS STS mata pelajarannya, silakan cek di deskripsi. Sampai jumpa.